Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ternyata. Baik adik-adik, mohon maaf sebelumnya. Eh, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Pertemuan hari ini kita membahas eh, pembahasan terakhir tentang LTI, tentang HSPA di UMTS, dan kemudian kita masuk sedikit ke LTI. Nah, LTI long term evolution, atau yang kita kenal sekarang tentang 4G. Nah, ini di pertemuan hari ini adalah pertemuan ketujuh kita pada kuliah jaringan nirkabel. Jadi pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas hari ini tentang penjadwalan EDCH, mobilitas EDCH, perangkat-perangkat yang mengizinkan EDCH. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang HSPA, HSPA throughput, pengelolaan keadaan sumber daya radio, konsumsi dayanya seperti apa, pengalaman pencarian webnya seperti apa. Kemudian kita masuk sedikit tentang LTE atau long term evolution yang kita kenal sekarang dengan 4G. Kita akan melihat arsitektur perangkatnya seperti apa, antar muka jaringan LTE seperti apa, kemudian antar muka A node B seperti apa, dan pokok bahasan berikutnya itu kita masuk ke entitas pengelolaan mobilitas, gateway layanan, gateway PDN, HSS, billing prabayar, dan QoS. Nah, untuk penyajinya kita sudah bagi di syarah. Jadi Anda bisa lihat di syarah pembagian tugasnya, yaitu yang pertama adalah Muhammad Sahrurizan, kemudian yang kedua Muhammad Agus Difajarullah Marta, kemudian ada Andreas Sitanggang, kemudian ada Azwar. Nah, bagaimana Muhammad Sahrurizan, apakah sudah masuk di dalam kelas ini? Dua. Baik, sudah siap ya? Insya Nah, Allah. untuk presentasi atau penjelasan, walaupun Anda tidak ada presentasi, Anda bisa menjelaskan. Saya ada presentasi, Pak. Baik, hari ini maksimal 15 menit ya. Jadi kita nggak usah lama-lama, karena nanti di akhir pertemuan ini akan saya kasih kuis. Baik, silakan Muhammad Sahrurizan mempresentasikan tugasnya. Baik, Pak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mempresentasikan tentang dari buku Martin Soter From GSM to LTE and Introduction to Mobile Network and Mobile Broadband 2011 di halaman 188 sampai 197. Pertama, nama saya Muhammad Sahrurizan dengan NIM 180 155 20 10 40. Beberapa singkatan pada pembahasan ini yaitu ada EDCH, yaitu Dedicated Channel, DCH, Dedicated Channel, RNC, Radio Network Controller, dan selebihnya bisa dibaca di sini. Selanjutnya ada DTX atau Discontinuous Transmission, DRX Discontinuous Transmission, dan lain-lain seperti di sini. Baru masuk ke EDCH Protocol Stack and Functionality atau tumpukan protokol EDCH dan fungsionalitasnya. Baru ini adalah tumpukan protokol dari EDCH.
Untuk mengurangi kompleksitas dari solusi secara menyeluruh, konsep EDCH memperkenalkan dua lapisan baru yang disebut MAC-E dan MAC-S. Dua lapisan berada di bawah lapisan MAC-D. Seperti ditunjukkan pada gambar yang sebelumnya tadi, lapisan yang lebih tinggi tidak terpengaruh oleh peningkatan, dan dengan demikian dibutuhkan perubahan dan peningkatan untuk HSUPA di keduanya pada jaringan dan perangkat seluler diminimalkan. Sementara pada perangkat seluler lapisan E atau S digabungkan. Fungsionalitasnya dibagi pada sisi jaringan antara node B dan RNC. Pada lapisan bawah, MAC-E bertanggung jawab dalam penjadwalan, di mana dijelaskan seperti gambar tadi, dan pengiriman ulang oleh HARQ dari frame yang rusak. Lapisan MAC-S di dalam RNC di sisi lain sehingga untuk menghubungkan kembali frame yang diterima dari node S berada jika sebuah kondisi EDC dalam kondisi soft handover. Selanjutnya, RNC juga bertanggung untuk mengatur koneksi EDCH dengan perangkat seluler pada awalnya. Ini bukan merupakan bagian dari lapisan MAC-S, tapi bagian dari algoritma RNC, di mana harus ditingkatkan untuk HUSPA juga, sebagaimana RNC memperlakukan sebuah alur EDNC seperti ditugaskan. Ketika menjatuhkan data yang merupakan bagian dari pekerjaan node B, kendali seluruhnya dari koneksi ada di RNC. Dengan demikian, RNC setelah beberapa periode tidak aktif dan menempatkan perangkat seluler ke dalam kondisi sel FECH. Oleh karena itu, HSUPA menjadi bagian dari kondisi sel DCH, dan dengan demikian bagian dari keseluruhan manajemen sumber dari seperti disebutkan pada bagian 3 dari 5 4. Selanjutnya penjadwalan EDCH. Berikut adalah gambar dari penjadwalannya. Jika RNC ingin menempatkan sebuah perangkat seluler ke dalam kondisi sel DCH karena pembentukan dari koneksi paket atau aktivitas yang diperbarui pembawa yang diturunkan peringkatnya, atau kondisi sel FACH, maka dapat membentuk EDCH daripada DCH jika syarat di bawahnya terpenuhi. Yang pertama itu sel itu berkemampuan EDCH, yang kedua perangkat seluler berkemampuan EDCH, lalu persyaratan QoS mengizinkan penggunaan EDCH. Beberapa implementasi EDCH mungkin memerlukan penggunaan EDCH standar daripada EDCH untuk paket yang dibantu untuk layanan real time seperti VoIP atau paket ganti panggilan video. Bagaimanapun, implementasi EDCH yang lebih canggih akan mampu untuk mengolah seperti koneksi melalui EDCH dan masih dapat memastikan bandwidth minimal dan waktu dan bandwidth instan dengan menggunakan perintah tidak berjadwal. Seperti ditunjukkan gambar sebelumnya tadi, setiap sel dari sel aktif Nah, teman-teman, ini walaupun yang hari ini yang bertugas adalah Rizan, tetapi untuk membaca bahan yang sudah saya kasih itu wajib ke semua mahasiswa. Jadi nanti Anda tidak kaget ketika ujian akan dilaksanakan. Ini kan pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 ini kita akan siap-siap gitu untuk menghadapi ujian tengah semester di pertemuan ke-8. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin review absen ya. Jadi Anda kan sudah mengisi absen di sini. Yang saya panggil minta tolong jawab ya. Jika teman lain yang ingin bertanya, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya tentang paparan yang disampaikan oleh Rizan tadi? Baik, saya tambahkan sedikit ya. Jadi intinya pembahasan yang disampaikan oleh Rizan tadi itu adalah model channel atau model kanal atau model pengelolaan sinyal yang digunakan pada
HSPA. Nah, jadi ada pemodelan awalnya tuh, sebelumnya tuh namanya cuma CDH. Nah, kemudian ada peningkatan di kanal tersebut, kemudian ditambah menjadi EDCH. Nah, peningkatannya seperti apa tadi sudah disampaikan oleh Rizan, yaitu dengan memodifikasi skema pengiriman data sehingga pengiriman datanya itu bisa lebih cepat. Baik, ini karena absennya sudah kebuka. Azwar, ada Azwar? Ada, Pak. Baik. Ahmad Haris Zulfikar? Hadir Pak, hadir Pak. Baik. Adi Alfa Jeremy Nainggolan? Nggak ada ya? Kemudian Aziza Idana Epalni? Ada? Nggak ada ya? Nur Dahlia? Hadir Pak, hadir Pak. Baik. Danu Prastio? Danu? Nggak ada ya? Depa Yapra Dilopa? Ada? Baik. Udah, Depa? Yoga Dewanata? Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Hadir. Baik. Fikri Wibowo? Nggak ada. Gema Suryanda? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Geranti? Hadir Pak. Hadir Pak. Baik. Hikmatun Nazila? Hadir Pak. Hadir Pak. Indah Nurindo? Hadir Pak. Iqbal Firmansyah? Hadir, Pak. Komando Lukman? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lia Safitri? Hadir Pak. Hadir Pak. Maiduri? Hadir Pak. Hadir Pak. Baik. Kemudian, nah ini lama lagi loadingnya nih. Teman lain, apakah ada yang ingin bertanya tentang penjelasan yang sudah disampaikan oleh Muhammad Agusdi tadi? Silakan. Saya Pak. Saya Pak Ezel. Silakan Ezel. Saya mau bertanya di Radio Research State Management. Sel PCH dan URA PCH itu maksud apa? Dan sel DCH itu aja Pak. Baik. Baik, bagaimana Agusdi? Baik. Bentar Pak, bentar. Di Radio Research State Management. Iya Pak. Tadi pertanyaannya apa? Perbedaan antara apa? Sel PCH dan sel DCH Pak. Apa itu sel PCH dan sel DCH? Hmm. Bisa Agusdi? Nggak tahu Pak. Bentar. Lah,
Saya bantu saja ya. Iya, Pak. Jadi di sini ada DCH, ada PCH. DCH itu sendiri singkatan dari dedicated channel, sedangkan PCH itu adalah singkatan dari paging channel. Nah, apa beda sel DCH dan sel PCH? Nah, perbedaannya itu terletak pada penanganan channel, di mana sinyal-sinyal data itu kan dibagi per kanal-kanal ya, atau per channel-channel. Nah, kalau di dedicated channel atau kanal yang didedikasikan, itu kanalnya tetap gitu, khusus. Jadi misalkan ranknya itu dari 50 MHz atau dari 700 MHz sampai 705 MHz. Nah, itu tetap digunakan untuk sel DCH. Kalau pada model PCH atau paging channel, kanalnya itu Mana? bagaimana, Habis di? Iya, Pak. Ngapain tadi? Kenapa tadi? Tak dengar, Pak. Maaf, Pak. Lah, mungkin kalau mau bicara sama temen di mute aja ya, biar nggak mengganggu. Iya, Pak. Nah, jadi bedanya tadi kan kalau sel DCH itu adalah sel atau kumpulan-kumpulan, istilahnya itu BTS, di mana kanal atau sinyal yang digunakan itu didedikasikan khusus. Nah, khusus untuk komunikasi HSPA. Sedangkan PCH, paging, kanalnya itu bisa berubah-ubah. Itu tergantung dengan format pagingnya. Kalau format pagingnya berubah itu berdasarkan waktu, ya berarti dia setiap beberapa waktu dia akan berubah gitu. Nah, itu perbedaannya. Untuk pengkodean sinyal, kita lihat di bagian pembagian sinyal. Kalau digambarkan ya, diilustrasikan gitu, digambarkan secara ilustrasi pembagian sinyal itu seperti ini. Jadi ini sinyal yang dikhususkan gitu, dikhususkan. Kalau didedikasikan ranknya dari atas ke bawah, itu didedikasikan gitu. Dari atas ke bawah, misalkan yang atas itu 700 MHz, kemudian yang di bawah sampai ke bawah itu 705. Jadi yang di atas itu 700 sampai 705 itu khusus itu didedikasikan untuk kanal tertentu. Nah, sedangkan paging itu dibagi gitu. Misalkan 705 dalam waktu sekian untuk kanal ini. Kemudian 700 sampai 705 pada waktu sekian untuk kanal tertentu. Nah, seperti itu pembagian untuk paging. Teman-teman lain apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ada? Bagaimana dengan Ezel Kristansyah? Jadi secara kinerja itu berbeda, Pak. Satu dedicated emang khusus, satu emang terbagi gitu, Pak. Ya, secara kinerja itu sudah pasti berbeda. Karena sinyal itu kan direkayasa ya. Direkayasa, ada
sebelumnya nggak ada gelombang, maka dibuat ada gelombang. Nah, gelombang tersebut dibuat kanal-kanal. Nah, itu rekayasa. Jadi bentuk rekayasanya yang beda gitu, bentuk penanganan sinyalnya yang berbeda. Gitu ya Hazel ya. Oke Pak, baik Pak. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Teman-teman lain apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Siapa tuh? Kartika Sari, Pak. Kartika Sari, silakan. Nah, jadi begini, Pak. Tadi kan Agusdi ada membahas tentang daya aplikasi. Nah, saya kan pengguna smartphone. Nah, jadi setiap saya mengisi daya baterai, nanti ada notifikasi masuk, yaitu notifikasinya itu seperti ini. Tegangan mengisi daya terlalu tinggi, ganti pengisi daya untuk melakukan pengisian. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Soalnya kan saya kan kadang kalau misalnya baterainya tuh udah mau habis ya Pak ya, Kak main sambil ngetes gitu Kak, apa itu salah satu efeknya gitu. Yang mau saya tanyakan itu bagaimana cara mengatasi jika notifikasi itu sering muncul. Terima kasih Pak. Agusdi bisa? Iya Pak. Bisa bantu jawab? Nggak bisa Pak. Loh, kok nggak bisa terus? Nggak ngerti Pak. Lah, oke lah. Sebenarnya di luar Oke, Pak. di luar. Nggak apa-apa. Saya bantu lagi. Sebenarnya itu di luar kuliah, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau masalah seperti itu tuh udah coba ganti charger belum? Udah coba ganti Pak, tapi nggak juga. Tetap seperti itu. Iya. Gimana pesannya? Pesannya tuh tegangan mengisi daya terlalu tinggi, ganti pengisi daya untuk melakukan pengisian. Itu bisa jadi masalahnya itu di supply daya listrik di rumah, bisa jadi seperti itu. Mungkin masuknya itu terlalu tinggi, nanti efek belakang-belakangnya itu ya perangkatnya akan cepat rusak. Kalau udah coba dimasukkan ke power bank gitu, menggunakan power bank atau menggunakan charger melalui laptop, apakah muncul error juga? Nah, kalau seandainya masih muncul, berarti mungkin di handphone itu ada pengaturan daya. Di pengaturan daya itu kita bisa menentukan batasan. Nah, batasannya itu mungkin salah atur. Nah, jika salah aturnya tuh misalkan daya yang masuk itu seharusnya normalnya itu 5 volt, kita tentukan. Kalau kurang dari 5 volt muncul notifikasi daya terlalu maksimal. Nah, bisa jadi ada pengaturan seperti itu di dalam manajemen dayanya di smartphone. Mungkin bisa diperiksa. Atau listrik di rumah yang kurang bagus. Nah, bisa jadi seperti itu. Maka kalau untuk mengatasinya itu kita harus coba banyak pengujian. Entah kita coba charger, melakukan charger di rumah lain, atau waktu ke kampus kita coba charger apakah muncul juga. Terus kita coba juga ke power bank apakah muncul juga gitu. Nah, itu kita harus banyak melakukan pengujian supaya kita tahu masalah yang sebenarnya tuh yang di mana gitu. Kemudian kita cari referensi juga, bisa nggak dibuat batasan gitu. Kalau bisa dibuat batasan, mungkin kita salah atur di batasan penginputan dayanya, sehingga kita harus perbaiki masalah tersebut gitu. Kita harus perbaiki settingannya. Begitu ya, Kartika.
Iya Pak, terima kasih Pak. Teman-teman lain apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Pak ingin menambahkan dari pertanyaan Kak Kartika tadi. Oh ya, silakan. Kalau yang saya alami ini dia ada notifikasi berupa pengisian daya terlalu lemah. Itu biasanya kabel chargernya. Jadi setelah saya coba ganti kabel chargernya, itu nggak ada lagi notifikasi seperti itu. Itu bisa dibantu pertanyaan. Bisa dicoba lah ya gitu, ganti kabel gitu ya. Ha. Kalau kami ganti kabel aja sih Pak. Udah. Terima kasih. Bagaimana Kartika? Cukup ya? Ya Pak. Tadi maaf Pak. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin ini waktunya sudah hampir habis ya. Jadi kita dokumentasi saja pertemuan ini. Nah, setelah dokumentasi, adik-adik langsung mengerjakan soal kuisnya ya, soal kuisnya. Ini soal kuisnya sudah saya show, jadi bisa dilihat. Tapi sebelum kuliah ini diakhiri, saya minta diaktifkan dulu webcamnya untuk saya dokumentasikan. Banyak yang nggak bisa mengaktifkan webcam ya. Baik, nggak apa. Siap ya? 1, 2, 3. Loh, aplikasinya pula nggak muncul. Dah 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon kuisnya dikerjakan ya, karena terakhir jam 4 ini saya buat. Nanti akan saya sampaikan hasil evaluasinya setelah ujian tengah semester minggu depan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya tutup kuliahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Siapa? Sama-sama.